Kamu sering ngerasa perut kamu gembung, sebeh, mual, memuntah, terus perasaannya nggak nyaman, kayak sesak, makan sedikit rasanya udah penuh, terus kalau makan banyak rasanya kayak memual, memuntah. Oke, welcome back to Tanya Dr. Mark Channel. Hari ini kita akan membahas segala hal tentang lambung. Jadi penyakit asam lambung ini itu adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh orang di dunia. Lebih kurang 20-30% orang di dunia terkena penyakit lambung, baik itu dispepsia atau sekarang GERD ya, yang gasnya naik ke atas ya. Itu sekarang sangat banyak sekali dibahas ya. Ada lagi tukak lambung, peradangan lambung. Nah, jadi penyakit lambung ini nggak mengenal jenis kelamin, baik pria maupun wanita banyak terkena asam lambung. Bahkan sekarang bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun sekarang banyak yang terkena gangguan lambung. Kebetulan saya buka klinik ya di Medan. Nah, banyak anak-anak SMP, SMA, bahkan SD yang berobat gara-gara gangguan lambung. Keluhannya bisa berupa mual, muntah, perutnya nggak nyaman ya. Salah satunya penyebabnya adalah pengaruh pola makan ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lambung lebih dalam, kita harus tahu dulu lambung itu apa dan letaknya di mana. Lambung itu adalah suatu kantongan tempat penyimpanan makanan sementara sebelum dia turun dalam usus halus. Nah, lambung sendiri letaknya di dekat ulu hati sini ke sebelah kiri, sini tengah sini ke sebelah kiri ya. Nah, jadi lambung ini adalah pintu gerbang makanan tadi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi apapun yang kita makan melalui mulut turun ke dalam kerongkongan, turun dalam lambung. Kita makan jeroan, makan cabai, minum kopi, makan rendang, makan semuanya akan masuk dalam lambung kita. Dilumatkan, dihancurkan oleh enzim-enzim tubuh, enzim-enzim di lambung dan masuk ke dalam usus halus untuk diserap dan sisanya dibuang ke dalam usus besar. Tapi hari ini kita hanya membahas seputar lambung aja. Jadi penyebab sakit lambung sendiri banyak ya. Salah satunya paling utama adalah pengaruh pola makan ya. Jadi teman-teman usahakan untuk lambung ini makannya buat teratur ya. Makan pagi, makan siang, makan malam teratur. Saya biasanya kalau di klinik memberi aturan 7-12-7. Jadi usahakan makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 ya. Usahakan teratur. Paling kalau kita sibuk sekali atau kita banyak kegiatan ya, teman-teman yang sibuk-sibuk boleh maju atau mundur setengah jam, paling maksimal 1 jam. Misalnya teman-teman biasa makannya jam 7 pagi. Nah, kalau kita kita ada kesibukan atau kita lagi libur, ya paling lama setengah 8 atau paling lama jam 8. Jangan misalnya biasa sarapan pagi jam 12. Sarapan pagi jam 7. Terus gara-gara libur bangunnya siang, bangunnya jam 11 jam 12, sarapannya jadi jam 12. Nah, makan siang jadi jam 5. Itu nggak boleh. Jadi usahakan walaupun libur makan pagi, makan siang, makan malamnya teratur ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, setelah makan tidak boleh langsung tidur. Ayo teman-teman, siapa nih yang siap makan langsung berbaring? Ada yang bilang siap makan langsung ngantuk ya, siap makan mau bobok rasanya, mau tidur langsung. Itu kurang bagus, karena kalau kita siap makan langsung tidur, pintu lambung kita gampang terbuka, cairan lambung gampang keluar, membuat gampang terjadi GERD ya, gangguan di lambung kita. Oke, jadi setelah makan usahakan 1-2 jam jangan langsung tidur. Boleh ngobrol-ngobrol sama teman, sama siapa. Terus ada juga yang mengatakan boleh setelah kita makan selang berapa waktu jalan-jalan santai. Jadi waktu pengosongan lambung kita lebih cepat. Jadi kita kalau setelah itu tidur bisa. Tapi kalau kita masih kenyang sekali, kita tidur, dia gas lambung gampang naik ke atas, gampang terasa nggak nyaman di tenggorokan ya. Nah, terus yang ketiga adalah makanan sendiri. Jadi teman-teman hindari makanan-makanan berupa pedas, asam-asam ya. Terus makan makanan yang mengandung kafein, makan minuman yang mengandung kafein. Contohnya seperti ya kopi-kopian,
teh hijau, teh Jepang, breakfast tea atau apapun lah ya. Jadi kadang-kadang memang ada juga orang yang gangguan lambung tapi bisa minum kopi. Tapi kalau orang gangguan lambung dari kita tidak disarankan minum kopi. Juga coklat hindari. Nah, terus kalau kita lagi ada gangguan lambung, hindari makanan yang mengandung lemak tinggi. Seperti santan, rendang-rendang dikurangi dulu ya. Nah, terus dari kita solusi lambung tadi yang pertama jaga makan ya. Jaga makan, yang kedua makan teratur, dan yang paling penting adalah cemas. Jaga pola pikir teman-teman. Jadi gini, ada satu cerita, saya mau ceritakan dikit di klinik saya ya. Itu ada pasien saya nggak nyebut namanya ya. Saya nggak nyebut nama, wanita, masih muda, ibu rumah tangga. Dia sering sekali datang dengan gangguan lambung. Nanti lambungnya salah makan dikit atau dia agak stres dikit, lambung kumat. Maka obat lambung, udah sehat sebulan 2 bulan datang lagi gangguan lambung. Kadang pun dia bilang walaupun makan obat lambung tetap rasanya nggak nyaman. Nah, tapi pernah dia datang sama saya, dia ngobrol gini, dokter, kemarin aku obat lambung udah habis. Tapi kebetulan kami ada arisan ibu-ibu. Kami ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, minum kopi, semua segala macam. Nah, gangguan lambung saya hilang, dokter. Nah, itu kenapa, dokter? Nah, benar. Jadi besok-besoknya pun saya, dokter, masih teringat arisan-arisan itu. Saya masih happy. Jadi lambung saya nggak stres, lambung saya sehat, dokter. Apakah saya ada lambung stres? Ya, jadi gini ya. Kalau kita stres, kita cemas berlebihan, itu hormon-hormon jahat seperti adrenalin, kortisol itu meningkat. Itu bisa menaikkan asam lambung kita. Jadi teman-teman, selain jaga makan, selain makan teratur, juga kelola stres kita. Kalau stresnya tinggi, cemasnya berlebihan, asam lambung pasti gampang kambuh. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.